Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bertemu dengan saya, Bang Mail. Oke, kita akan mempelajari tentang nilai mutlak dan garis bilangan. Oke, jadi ada materi yang harus kita ingat atau sebagai materi prasyarat yang harus Anda ketahui tentang bilangan real ya. Jadi ya ini eh, jadi kalau kita punya dua bilangan real positif maka keduanya merupakan bilangan real positif juga. Terus perkaliannya juga merupakan bilangan real positif. Kalau ada bilangan misalkan A gitu ya, anggota bilangan real, maka pasti kondisinya salah satu dari ketiga ini ya. Oke, jadi nggak mungkin di luar dari ini. Nah ini nanti akan kita gunakan dalam materi-materi berikutnya termasuk juga nilai mutlak. Oke, baik kita mulai saja tentang nilai mutlak. Begini definisinya ya. Jadi nilai mutlak dari bilangan real A ya dinotasikan seperti ini. Tanda apa namanya? Garis dua gitu ya di antara tanda garis dua. Ini namanya nilai mutlak A. Jadi ada tiga ya kemungkinan dari nilai mutlak A itu. Yang pertama positif atau A gitu ya. Syaratnya ketika A-nya besar dari 0 atau positif. Terus 0 ketika A-nya sama dengan 0. Terus yang kedua negatif A ketika A-nya kurang dari 0. Nah, penulisan ini bisa disederhanakan lagi dalam bentuk dua ya, gitu, dua buah gitu. Ini kan ada tiga buah, satu, dua, tiga. Nah, sekarang bisa, ya ada kemungkinan kita bisa yang ini kita bisa gabungkan, ya, yang dua ini. Nah, gimana caranya? Berarti nanti kemungkinan yang pertama adalah A ketika apa? A-nya apa? Besar sama dengan ya jadi ya, sama dengan 0. Gitu. Terus yang kedua min A ketika ya yang lainnya berarti A kecil dari 0. Jadi kita bisa menggunakan dua dan biasanya nanti yang paling sering digunakan seperti ini ya. Oke, baik. Kita lihat contohnya. Jadi kenapa misalkan mutlak 5 sama dengan 5 berarti ini kita gunakan sifat yang pertama ini. Ya. Jadi karena A-nya di sini kan 5 dan besar dari 0 maka berarti A. Nah, ini mutlak min 6 sama dengan 6. Berarti ini kita menggunakan sifat ya, bukan sifat ya, yang ini ya, tipe yang ketiga ini. Nah, min 6 itu kan kurang dari 0. Berarti dia jawabannya adalah min A. Berarti di sini adalah min A. Jadi min dari 6 atau sama dengan 6 ya. Ya, gitu. Nah, ini mungkin yang kita tidak dapatkan di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya atau di materi-materi yang kita dapatkan di eh, materi misalkan SMA gitu ya. Jadi nggak diterangkan kenapa seperti ini. Baik. Terus kalau kita perhatikan dari definisi ini, maka eh, mutlak A ini selalu besar sama dengan 0. Gitu ya. Tidak mungkin negatif ya. Untuk setiap atau sembarang A-nya gitu ya. Anggota bilangan real. Terus apa lagi faktanya bahwa mutlak A itu sama dengan 0 jika dan hanya jika hanya sama dengan 0. Nah, ini fakta yang berikutnya. Pertama tadi mutlak A itu selalu tak pernah negatif atau besar sama dengan 0. Kemudian kalau A-nya mutlak A-nya sama dengan 0, pasti A-nya adalah sama dengan 0. Begitu juga sebaliknya. Kalau A-nya sama dengan 0, pasti mutlaknya sama dengan 0. Terus kemudian eh, mutlak min A sama dengan A. Ya, ini juga menggunakan definisi ini kita bisa ya buktikan ya dengan menggunakan definisi. Jadi gampang melihatnya. Oke, ada beberapa sifat tentang nilai mutlak ini. Jadi, nah dan sifat ini nanti akan kita gunakan berikutnya. Ya, jadi yang pertama perkalian dua bilangan real ya
A dan B misalkan kita mutlakkan, maka bisa kita keluarkan masing-masing ya, mutlak A dikali dengan mutlak B. Nah, untuk setiap A, B-nya anggota real. Terus yang kedua, mutlak A dikuadratkan sama dengan A kuadrat. Untuk setiap A-nya bilangan real ya. B ini juga dibutuhkan. Oke, jadi berikutnya untuk C-nya besar sama dengan 0, maka berlaku ini. Apa? Mutlak A-nya kecil sama dengan C. Jika dan hanya jika hanya besar sama dengan min C, kecil sama dengan C. Ya, jadi ini berlaku dua arah ya. Nah, yang keempat, bahwa A itu pasti lebih besar atau sama dengan minus mutlak A dan kecil sama dengan mutlak A untuk setiap A-nya bilangan real. Oke, kita lihat buktinya. Oke, nah yang pertama kita buktikan. Sebenarnya ada beberapa fakta ini. Ada 6 ya. Kita lihat di sini yang mirip. Misalkan untuk yang fakta yang pertama, untuk A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Ini kan kasusnya tinggal bolak-balik gitu ya. Oke, nah kita misalkan A-nya sama dengan 0. Berarti apa? Kalau A sama dengan 0, maka mutlak 0 kali B ini kan sama dengan 0. Ya, 0 kali B kan 0. Mutlaknya kan 0. Ya, berarti 0 ini juga bisa kita tulis dalam 0 kali B. Nah, berarti kita bisa tulis lagi mutlak 0 kali mutlak B. Berarti memenuhi ya. Berarti mutlak A kali B sama dengan mutlak A kali mutlak B. Oke. Nah, untuk kasus yang kedua nanti, ketika B sama dengan 0, ya persis lah. Mirip dengan yang ini. Nah, kasus lainnya, di luar dari yang ini, maka adalah ini. Ada 4 lagi yang lain. A-nya besar dari 0, B-nya besar dari 0, kemudian A besar dari 0, B-nya kecil dari 0. Nah, sekarang balik, A-nya kecil 0, B-nya besar dari 0, dan yang terakhir sama-sama kecil dari 0. Dan semua ini harus memenuhi ya, memenuhi ini. Oke, kita lihat kasus yang pertama dulu. Ya, oh atau sekalian saja ya. Nah, kita lihat. Jadi karena A besar dari 0, B-nya besar dari 0, maka hasil kalinya pasti besar dari 0. Ya, ini udah di sifat urutan ya yang sudah kita buktikan sebelumnya. Maka fakta ini kalau A-nya besar dari A kali B besar dari 0, maka mutlak A kali B ini adalah AB ya, menggunakan definisi ya, menggunakan definisi. Sehingga AB ini bisa kita tulis dari mutlak A kali B. Oke, berarti terbukti. Gampang. Nah, yang kedua, A besar dari 0, B kecil dari 0. Akibatnya hasil kali dari ini kan berarti kurang dari 0. Ya, satu positif, satu negatif kan berarti hasil kalinya negatif. Maka menurut definisi, maka nilai mutlak A kali B ini berarti min AB. Ya, min AB. Nah, min AB ini ya juga sebelumnya kita sudah buktikan dia bersifat komutatif ya. Yang negatif ini kita bisa apa namanya urutannya juga gitu ya. Komutatif juga sifat asosiatif ya, asosiatif. Nanti berarti gabungan-gabungan sifat-sifat yang sudah kita buktikan sebelumnya itu bisa kita bisa mengatakan bahwa A kali min B sama dengan mutlak K mutlak B ya, menggunakan definisi lagi ya. Jadi karena ya min B berarti itu bisa kita katakan mutlak B. Kenapa? Karena B-nya kecil dari 0. Nah, jadi itu ya alasannya ya. Kenapa mutlak min B ini sama dengan kenapa min B ini sama dengan mutlak B? Karena B-nya kurang dari 0. Ya, nanti ini Anda coba pahami lagi ya dengan ya mirip dengan inilah gitu ya. Mirip dengan yang dua ini. Sehingga nanti kita bukti ya. Jadi dari semua kasus ini kita bisa melihat bahwa mutlak AB itu sama dengan mutlak A kali mutlak B. Ya, berlaku untuk setiap A dan B-nya anggota bilangan real. Nah, sekarang kita lihat terima bagian B ini. Mutlak A dikuadratkan sama dengan A kuadrat. Oke. Ya. Nah, jadi karena A kuadrat besar sama dengan 0, ya, jelas ya. Jadi setiap bilangan dikuadratkan pasti besar atau sama dengan 0. Nggak mungkin negatif ya, kuadrat dari seluruh bilangan. Nah, kalau ini besar dari 0,
maka kita bisa mengatakan bahwa ini sama dengan mutlak ya. A kuadrat sendiri itu sama dengan mutlak A kuadrat. Ya, ini sama berdasarkan definisi juga ya. Karena ini besar sama dengan 0, maka ini sama dengan, bisa kita tulis dalam bentuk mutlak A kuadrat. Nah, sifatnya ini berarti A kuadrat kan bisa kita jabarkan begini, A kali A. Terus ya, begini. Sehingga nanti ya ini dua yang sama kan bisa kita pangkatkan ya. Terbukti. Jadi terbukti bahwa A kuadrat sama dengan mutlak A dikuadratkan. Nah, kita lihat kasus T. Ya, kasus T. Ya, soalnya ini kan ada jika dan hanya jika, berarti ini ada dua arah yang kita harus buktikan. Berarti dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Faktanya dari kiri ini, fakta dari kanan ini. Sehingga nanti apa namanya, dua hal ini kita buktikan. Nah, kita lihat dari kiri ke kanan. Oke, kita punya fakta bahwa mutlak A itu kecil sama dengan C. Nah, berdasarkan definisi 221, definisi tentang nilai mutlak, berarti kan mutlak A ini ada kemungkinan dua nilainya. Yang pertama dia positif, besar sama dengan ya positif. Yang kedua adalah negatif. Oke, ya. Jadi ada dua kemungkinan mutlak A. Maka kita bisa katakan A itu kecil sama dengan C atau min A kecil sama dengan C. Oke, terus berikutnya. Nah, kalau A-nya kecil sama dengan C, sudah clear kan? Karena tujuan kita kan membuktikan seperti ini. A-nya kecil sama dengan C. Nah, sekarang yang bermasalah adalah ini. Ya, bagaimana kita memodifikasi ini supaya nanti bentuknya seperti ini. Ya, min C-nya kecil sama dengan A. Oke, ternyata caranya adalah dengan memodifikasi. Oke, jadi kita modifikasi yang ini. Kita punya fakta min A kecil sama dengan C. Pengennya kan yang sebelah kiri ini adalah min C. Berarti kita tulis ini min C-nya. Ya, sorry, min A dulu kita melihat dari sini. Min A, jadi yang menjadi fakta awalnya kan ini. Min A dengan C. Ini fakta awalnya. Oke, terus kedua ruas kita tambahkan dengan A tambah min C. Ini juga sama. A tambah min C. Nah, jadi awalnya kita punya fakta, maaf ini, awalnya kita punya fakta, ininya faktanya, ya faktanya ini fakta kita, maaf. Oke, fakta kita adalah yang ini, maka kita harus modifikasi ya, sehingga nanti terlihat apa yang kita butuhkan ini. Ternyata kedua ruas kita tambahkan dengan A tambah min C. Ya. Nah, kenapa bisa kita menambahkan ini nanti karena dari yang diketahui juga bahwa C itu besar sama dengan 0 ya. Jadi kita bisa sama-sama menambah seperti itu. Oke, sehingga kita dapatkan ini kan sederhananya menjadi min C. Ya, ini dia, min C. Sementara yang apa namanya, yang sebelah kanan juga ini bersifat komutatif, berarti C-nya yang kita pindahkan tempatnya ke kanan, ya, atau ke kiri juga boleh, sehingga kita dapatkan C tambah min C itu kan 0 ya, tinggal adalah A, sehingga kita bisa mengatakan bahwa min C kecil sama dengan A, ya. Jadi karena min C kecil sama dengan A dan A kecil sama dengan C, maka kita bisa menuliskan dalam bentuk seperti ini, ya. Oke, bukti. Oke, sekarang kebalikannya. Jadi kita sekarang punya punya ini yang kita punya. Ini yang kita punya, kita akan tunjukkan ini. Ya, oke. Nah, kalau ini yang kita tunjukkan berarti kan ada dua seperti yang tadi. Kita harus punya seperti ini. Ya, kita harus punya seperti ini yang dua ini. Nah, oke. Nah, sekarang sementara dari yang diketahui kita punya ini. Fakta ini kita bisa pecah ya, atau kita preteli gitu ya. Maka pertama A kecil sama dengan C dan A besar sama dengan min C. Kalau A kecil sama dengan C sudah oke. Yang ini. Tinggal yang bermasalah adalah yang A besar sama dengan min C. Bagaimana
ini kita rubah supaya min A kecil sama dengan C. Ya, seperti yang tadi juga kita lakukan apa namanya operasi ya, menjumlahkan kedua belah ruas gitu ya. Jadi faktanya adalah apa? Faktanya adalah ya ini ya, min C ya, C atau A besar sama dengan min C. Nah ini kita gunakan di sini ya. Jadi A tambah min A tambah C itu kan sama dengan C. Dan min C-nya, ya, jadi fakta awalnya yang ini kan. Ini fakta awalnya nih. Oke, ya. A besar sama dengan min C. Berarti kedua ruas kita tambahkan min A tambah C. Min A tambah C. Ya, sehingga kita operasikan dapatkan jadi yang sebelah kanan ini adalah min A, sebelah kirinya adalah C. Sehingga kita dapatkan apa? C-nya besar sama dengan min A atau min A kecil sama dengan C. Nah, jadi karena A-nya besar A kecil sama dengan C dan min A kecil sama dengan C, berarti ini kan merupakan apa sifat dari bukan sifat sih berdasarkan definisi ya, definisi 221 maka diperoleh mutlak A kecil sama dengan C. Jadi bolak-balik aja ya. Oke, nah berikutnya adalah yang D ya. D ini menggunakan index saja. Jadi karena mutlakanya besar sama dengan 0, kita dapat memilih C-nya sama dengan mutlak A. Ya, jadi kita gunakan kasus C ini ya. Ya kita peroleh seperti ini. Ya. Oke, begitu. Nah, berikutnya adalah ketaksamaan segitiga dan ini sangat apa namanya ketaksamaan yang sering kita gunakan ya, dalam menyelesaikan ketaksamaan gitu ya. Jadi kalau kita ya jika A dan B bilangan real, maka mutlak dari penjumlahnya itu pasti kecil sama dengan dari mutlak A tambah mutlak B. Ya. Itu buktinya berdasarkan teorema 22D ya. Jadi kita gunakan yang ini ya. D ya. Sehingga bahwa A itu pasti besar sama dengan min dari mutlak A, itu juga dengan kecil sama dengan mutlak B juga seperti ini. Sehingga kalau kita jumlahkan ke kedua apa ketaksamaan ini, kita jumlahkan yang dua ini, ya kan berarti yang sebelah kirinya jumlahkan berarti tinggal ditaruh aja di luar negatifnya ya. Jadi begini. Yang ini tengah-tengahnya A tambah B, yang di sebelah kanannya B. Oke. Sehingga akibatnya berdasarkan teorema 22C diperoleh seperti ini ya. Ini kan apa namanya? Sudah apa? Yang ini sih biar kelihatan ya. Ini nih. Yang jika dan hanya jika tadi ya. Oke. Ini ya. Jadi A kecil sama dengan C, maka A itu besar sama dengan min C, kecil sama dengan C. Ya, gitu. Jadi, ya, ya. Nah, akibat dari ini, akibat dari 223 ini diperoleh seperti ini. Jadi mutlak A dikurang mutlak B itu kecil sama dengan mutlak A dikurang B. B mutlak A dikurang B kecil sama dengan mutlak A tambah mutlak B. Ya, buktinya seperti ini. Jadi kita modifikasi ya, bahwa A itu kan sama dengan A kurang B tambah B ya. Kan habis ya. Kemudian sama-sama kita mutlakkan ini ya. Jadi kita mutlakkan, berarti kan ini menjadi mutlak begini ya. Nah, berdasarkan ketaksamaan segitiga, maka ini mutlak A dikurang B kecil sama dengan, mutlak A kurang B atau mutlak A ya jadi ya. Mutlak A-nya sama dengan, ini penjabaran dari ini ya. Menurut ketaksamaan segitiga jadi begini. Sehingga kita bisa mengatakan, ya tinggal memindahkan ini ya, mutlak B-nya ke kiri. Seperti ini ya. Mutlak A dikurang mutlak B kecil sama dengan ini, A dikurang B. Dengan argumen yang sama kita bisa membuktikan ini ya. Oke, begitu.
eh, ya untuk mendapatkan yang di dalamnya ini ya. Jadi kita bisa mengatakan seperti itu. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Oke, B-nya kita cukup mengganti B dengan min B. Jadi A tambah B sama dengan A tambah min B. Mutlaknya ya. Oke. Sehingga kita menggunakan kita sama segitiga seperti ini. Ya, akibat dari itu juga 225, maka kalau ada beberapa bilangan real dijumlahkan, kemudian dimutlakkan, maka kita bisa mengatakan seperti ini. Ya, begitu. Buktinya menggunakan kesamaan segitiga ya. Jadi nanti kita pecahkan dua-dua. Nah, ya, kita lihat contoh penggunaan dari beberapa teorema dan akibat yang kita pelajari itu. Ya, jadi kita misalkan disuruh menentukan himpunan A, di mana A itu merupakan anggota bilangan real yang memenuhi 2x tambah 3. Oke, jadi yang kita lakukan ya menggunakan definisi 221 itu ya. Jadi yang pertama bahwa ini berarti kan kalau kita anggap ini A gitu ya. Nah, ini C gitu ya. Gitu ya. Jadi A kecil dari C. Jadi kalau gitu ada kemungkinan nilai ini kan ada dua gitu ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Oke, atau oh ya ini kita langsung saja ya menggunakan teorema dulu. Jadi banyak caranya sih. Boleh kita menggunakan definisi atau menggunakan teorema yang lain yang sudah lebih simpel gitu ya. Ini kita gunakan menggunakan teorema 22B. Berarti ini menjadi mutlak ya teorema itu kan apa? Mutlak A itu apa? Kecil ini berarti kalau ini min C ya min C kecil dari mutlak A kecil dari positif ya C. Ya, dalam hal ini C-nya adalah sini 7. Kita begini, karena dia sederhana ya tinggal kita gunakan operasi ini aja. Sekarang kita operasi aljabar biasa gitu ya. Sederhana. 2x tambah 3 kecil dari 7 besar dari min 7. Berarti sama-sama kita hilangkan ini ya. Sama-sama tambah min 3 ya. Jadi semuanya semua ruas. Kita tinggal 2x. Kemudian kita bagi 2. Sehingga didapatkan jadi begini. Oke, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa A itu merupakan himpunan bilangan real di mana X-nya ya besar dari min 5 kecil dari 2. Oke, gitu ya. Nah, contoh kedua. Nah, jadi ini masih sederhana, kita langsung menggunakan teorema. Nah, contoh keduanya, jadi misalkan kita disuruh mencari himpunan B yang merupakan anggotanya merupakan bilangan real yang memenuhi ini mutlak X kurang 1 kurang dari mutlak X. Nah, perhatikan di sini ada dua mutlaknya. Yang pertama ini, kedua ini. Oke, berarti kita harus melihat dua-dua mutlak. Ya, jadi berdasarkan definisi ini, mutlak yang X yang ini maka ada kemungkinan dua nilainya. Nah, ini juga ada dua kemungkinannya. Sehingga ini yang kita gunakan dalam penyelesaiannya. Ya, pertama kasusnya adalah dari dari syarat ini kan ada syarat ini ada 4 nih. Dari syarat 4 ini 4 ya, ini 2 ini 2. Nah, dari syarat ini bisa apa namanya? Kita sederhanakan menjadi 3. Ya. Pertama, ini yang besar sama dengan 0. Kemudian ternyata yang ini dengan ini bisa kita gabungkan ya. Nah, berarti artinya apa? X kecil dari 1 besar sama dengan 0. Terus yang ketiga adalah X kecil dari 0. Jadi ini menjadi syarat ya yang kita harus perhatikan dalam menyelesaikan soal ini. Nah, yang pertama kita lihat dulu kasus ini. X besar sama dengan 1. Syarat X besar sama dengan 1. Ya. Jadi untuk X-nya besar sama dengan 1, maka kan pasti X besar sama dengan 1 berarti pasti dia X besar dari sama dengan 0.
besar sama dengan 0. Kalau begitu apa? Berarti yang mutlak X minus 1 itu berarti yang positif, ini penggantinya. Sementara mutlak X ini juga sama-sama positif. Ya. Jadi ya karena X-nya besar sama dengan 0 juga. Oke. Sehingga ini kita sederhanakan dapat jadi min 1 kecil dari 0. Nah, ini benar ya? Atau mungkin kalaupun kita tidak sampai pada penyelesaian ini dari fakta ini, apapun yang kita masukkan pengganti X-nya di sini, maka selalu memenuhi. Ya, apapun pengganti X di sini yang kita masukkan, maka dia kesamaan ini selalu terpenuhi. Artinya apa? Berarti semua bilangan real memenuhi kesamaan. Kalau gitu, apa namanya, himpunan penyelesaiannya, bukan penyelesaiannya, untuk yang ini berarti katakan bahwa X-nya semua bilangan real memenuhi. Nah, karena tadi ini merupakan syaratnya, ya syaratnya, maka hasil yang kita dapatkan X bilangan real ini kita iriskan atau kita cari apa namanya nilai yang sama gitu ya, syarat dengan yang kita dapatkan ini. Ini berarti X besar sama dengan 1 diiris dengan bilangan real. Berarti opsi adalah ini. Jadi ini untuk kasus I1 ya, kita dapatkan bahwa X-nya paling tidak ya, paling sedikit 1 atau X besar sama dengan 1. Nah, kita lihat kasus yang kedua, berarti kasus X-nya besar sama dengan 0 kecil dari 1. Nah, yang kita lakukan berarti apa? X besar sama dengan 0 berarti nilai ini ya, ini positif, nilai mutlak X-nya positif, X, sedangkan X-nya kecil dari 1. Berarti kecil dari 1, nilai dari mutlak X minus 1 adalah min negatif X minus 1, atau boleh juga apa? Min X apa nih? Tambah 1 ya. Oke. Nah, ini yang kita gunakan. Berarti pengganti dari ini nanti ini. Ya. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Jadi kita kembali ke soalnya bahwa mutlak X minus 1 kecil dari mutlak X. Berarti pengganti ini tadi apa? Min X tambah 1. Nah, sudah kita ini kan ini. Ya. Min X plus 1, sedangkan pengganti ini ya tetap X. Ya, tetap X. Karena masih besar sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan. Kita pindahkan ke kiri boleh. Ini, atau kita hilangkan X yang di sebelah kanan ya. Hingga min 2X kecil dari min 1. Terus kalau gitu apa? X-nya besar dari 1/2 atau min 1 per min 2. Nah, ini juga kita sudah pelajari sebelumnya ya. Nah, ya, jadi kalau membagi dengan kalau negatif begini nanti pasti pindah. Kalau pindah kan atau sama-sama bagi negatif itu nanti akan berubah tanda gitu ya. Di X besar dari setengah. Ya, sama dengan kasus I1, maka antara syarat dan hasil ini kita harus iriskan gitu ya. Kita cari yang samanya gitu ya. Sama-sama anggota keduanya. Sehingga X besar setengah kita iriskan dengan X besar sama dengan 0 kecil dari 1. Ya, kebetulan setengah ini adalah lebih besar dari 0 gitu ya, berarti dan kecil dari 1 di antara ini ya. Jadi kalau kita bikin garis bilangan kan di sini setengah ya, setengah, di sini setengah misalkan, setengah ya, di sini 0, di sini 1. Sorry, maaf terbalik. Kan 0 dulu. Sini 0, sini setengah, ya misalkan sini 1. Oke. Berarti ini kalau mau kita tulis dalam bentuk seperti ini berarti X besar dari setengah, berarti ke kanan sini kan. Nah, ini oke. Ini oke. Ini dia X besar sama dengan, nah gitu ya. Terus yang kedua mulai dari 0 sampai mendekati 1. Berarti di sini kan. Nah, begini. Nah, ini dia. Nah, kita cari coret lah ya. Ini. Nah, mana yang sama-sama? Nanti yang sama-sama dari sini ke sini. Ya, yang sama-sama dari sini. Oke, sini dapatkan X besar dari setengah, kecil dari 1. Begitu. Oke, kasus yang ketiga seperti ini. Ya, ketiga berarti
X-nya kecil dari 0. Berarti sama-sama negatif semuanya. Berarti pengganti ini adalah negatif X tambah 1, pengganti ini adalah negatif X. Ternyata 1 kecil dari 0. 1 kecil dari 0 tidak mungkin, kan? Maksudnya salah gitu ya. Atau kalau kita melihat kesamaan sebelumnya ini, artinya tidak ada bilangan real yang bisa memenuhi kesamaan ini. Artinya apa kalau itu? Berarti himpunan ininya adalah himpunan kosong, tidak ada gitu ya. Maka himpunan kosong ini kita iriskan dengan syaratnya. Syarat yang ini. Jadi himpunan kosong diiris dengan X kecil dari 0, berarti adalah himpunan kosong. Kemudian hasil atau himpunan penyelesaian secara umum itu karena dalam hal ini B, maka B ini adalah gabungan dari himpunan penyelesaian 1, 2, dan 3. Nah, satunya tadi adalah X besar sama dengan 1, ya. Maaf, kita lihat X besar sama dengan 1 yang ini. Ini kita gabungkan dengan yang 2. Yang 2 apa? Yang 2 adalah ini. Oke. Dan yang ketiga adalah yang ini. Ya, kita gabungkan. Nah, gabungan dari ini ternyata kita sederhanakan, bisa disederhanakan dalam bentuk seperti ini, ya. Kalian bisa disederhanakan. Jadi kalau begitu apa? B adalah himpunan X, mana X yang tetap bilangan real, himpunan bilangan real ya, di mana X yang besar sama dengan 2, besar dari 2, apakah sama dengan. Dan ini nanti kalau kita ujikan, semua anggotanya pasti memenuhi kesamaan yang soal ini, ya, asal dia besar dari setengah. Oke, gitu, gampang ya. Nah, contoh yang berikutnya, ya mungkin ya, karena ini ada cara yang paling singkat ya. Jadi karena nilai mutlak merupakan bilangan non negatif, maka berdasarkan sifat yang sebelumnya sudah kita buktikan bahwa kalau A kecil dari B, maka jika dan hanya jika ya, A kuadratnya juga kecil dari B kuadrat. Artinya ini kuadratkan ya. Dengan syarat ini ya, A dan B-nya merupakan bilangan positif. Nah, karena mutlak ya, pasti bilangan positif kan? Ya, positif. Sehingga kita bisa menggunakan seperti ini. Kedua ruas kita kuadratkan masing-masing. Sehingga kita dapatkan sifat dari ya X minus 1 mutlak dikuadratkan. Jadi X mutlak X dikuadratkan. Nah, berdasarkan sifat dari nilai mutlak juga ini bisa mutlaknya kita hilangkan ya, tinggal kuadratnya aja gitu ya. Oke, jadi ini kita sederhanakan jadi menjadi X kuadrat dikurang 2X tambah 1. Sedangkan yang ini X kuadrat. Ternyata ini bisa kita coret ya. Ini ada sama. Oke, yang apa? Min 2X tambah 1 kecil dari 0. Atau X-nya besar dari setengah. Jadi gampang ya, lebih singkat gitu ya. Ya, tapi nanti ini nggak selalu bisa sama-sama kita kuadratkan. Ya, karena nanti harus memperhatikan syaratnya ya. Apakah syaratnya itu terpenuhi. Baik. Nah, kalau kita melihat melihat grafiknya seperti ini. Yang pertama tadi kan mutlak X ya, mutlak X itu berarti grafiknya ini ya, selalu positif ya, selalu tak negatif ya, 0 juga boleh. Grafiknya berarti kalau dia 0 kan mutlak 0 kan 0, mutlak 1 1, mutlak min 1 1, seterusnya. Jadi kayak V gitu ya. Nah, kalau mutlak X minus 1 berarti bergeser ke kanan ya, sejauh 1. Berarti awalnya di sini di 0 jadi ke 1. Jadi sama juga V juga. Nah, perhatikan di sini. Yang menjadi ininya kan irisan dari kedua ini yang sama-sama anggota yang mana? Itu yang jadi anggotanya adalah yang ini kan. Nah, saya coret aja. Oh, sampai ke atas ya. Saya tanya ya. Jadi dari artinya apa? Dari X-nya ya, dari X-nya sama dengan sorry, dari X-nya besar sama dengan 2. Maaf, sorry. Bukan ini tandanya. Jadi yang menjadi apanya? Yang menjadi ininya berarti dari sini ya, ke kanan ini. Ini. Ya, jadi pada saat X-nya besar dari
setengah. Itu yang selalu memenuhi ini, memenuhi kesamaan tadi bahwa mutlak X minus 1 kecil selalu lebih kecil dari mutlak X ya. Ini kan ini jawabannya, ini selalu lebih kecil dari ini, selalu di bawahnya. Ya, begitu. Contoh berikutnya ini ya, berarti ini kita gunakan ada ya, berarti ini kita ada kemungkinan dua kasus ya. Berarti ada kemungkinan kan yang menjadi patokannya adalah pembuat nolnya. Pembuat nolnya kan apa? X 2x minus 1 sama dengan 0, berarti X-nya besar sama dengan setengah. Berarti ada dua kasus. Kasus pertama adalah kecil dari setengah, kasus yang kedua adalah besar sama dengan setengah. Yang ini. Ya. Nah, berarti kalau kecil setengah nilai dari ini apa? Negatif. Ya. Negatifnya. Atau mau disamakan jadi begini. Sehingga dapatkan min 3x kecil sama dengan 0 atau X-nya besar sama dengan 0. Ya. Seperti ini. Nah, berarti kasusnya kita iris syaratnya kita iriskan dengan hasilnya. X kecil dari setengah iris dengan X besar sama dengan 0. Jadi jawabnya adalah ini. Ya. Begitu juga yang kedua, berarti karena besar sama dengan 0 berarti ini positif. Berarti 2x minus 1 tetap ini. X-nya kita pindahkan ke kiri, jadi X-nya kecil sama dengan 2. Nah, sama syaratnya kita iris. Syaratnya apa tadi? Besar sama dengan setengah. Berarti kecil sama dengan 2. Kita iriskan. Apa jadinya? Jadi begini. Ya. Terus kemudian gabungannya apa? Gabungan dari kedua-duanya. Gabungan dari yang ini. Gabungan dari yang ini dan yang ini di bawah. Oke. Jadi apa jadi ini? X besar sama dengan 0 kecil dari setengah gabung dengan setengah. Oke, ternyata ini kan bisa nyambung gini ya. Ya. Sehingga kita cukup menuliskan hasilnya dari begini. Jadi semua bilangan real di mana X-nya besar sama dengan 0, kecil sama dengan 2 ya. Jadi semua himpunan X anggota real di mana X-nya besar sama dengan 2, besar sama dengan 0, kecil sama dengan 2. Oke ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau digambar nanti juga akan kelihatan ya gambar bentuknya itu seperti apa. Nah, kalau nggak belum ini silakan digambar berkelihatan. Oke, nah sekarang kita masuk tentang garis bilangan. Jadi garis bilangan ini sebenarnya garis bilangan itu yang ini ya. Kalau ini, ini kurang lurus. Jadi garis bilangan itu ya misalkan aja nggak lurus nih ya. Oh, enggak juga. Nah, gitu ya. Aduh, nggak lurus. Ya, itulah ya. Jadi yang lurus itu garis bilangan. Nah, jadi nilai mutlak K ini dari titik A di R dianggap merupakan jarak dari titik A ke 0. Nah, terus berarti secara umum kita bisa mengatakan jarak dua titik A ke B adalah A dikurang B. Ya. Jarak dari A ke B itu sama dengan mutlak A dikurang B. Kalau mutlak A kan ini sama dengan, saya tulis ini, mutlak A itu kan sama dengan apa? Mutlak A dikurang 0. Gitu kan? Sama dengan ini. Kita bisa kita perumumkan seperti ini. Oke, sehingga ini ada definisinya ya. Ada definisi yang kita harus pahami. Misalkan A anggota real, terus epsilon besar dan epsilon besar dari 0. Kemudian neighborhood ya. Enggak tahu apa artinya. Neighborhood itu ini seperti ini. Ya, jadi kalau di Indonesia kan nggak tahu apa artinya. Neighborhood epsilon dari A adalah himpunan gini EA gitu ya, adalah apa? Himpunan bilangan real ya, himpunan X bilangan real di mana mutlak X ya, mutlak X minus A kurang dari epsilon. Ini ada tanda yang kurang ya. Mutlak X minus A kurang dari epsilon. Ya. Terus
Untuk setiap A-nya anggota bilangan real, pernyataan bahwa X anggota neighborhood tadi, neighborhood E dari A, ekivalen dengan pernyataan begini. Jadi X minus A besar dari minus epsilon, kecil dari epsilon, jika dan hanya jika A kurang E kecil dari X kecil dari A tambah epsilon gitu ya. Jadi ini sebenarnya ya tinggal apa namanya? Ya melihat ini ya. Jadi menghilangkan min A dari tengah-tengah ini. Jadi ke sini bertambah A gitu ya. Nah, ke kanan juga bertambah A gitu ya. Ini jadi begini. Ya. Oke, nah ada teorema misalkan A anggota bilangan real jika X anggota neighborhood B epsilon A untuk setiap epsilonnya besar dari 0 maka X-nya sama dengan A. Jadi, oke, coba kita lihat buktinya. Jadi buktinya ini kita menggunakan 219 ya, teorema 219 yang sebelumnya di pertemuan sebelum-sebelumnya yang kita sudah buktikan. Kita apa namanya? Ya kalau X itu merupakan anggota neighborhood kan berarti tadi ini ya sifatnya ya. Ini. Nah, ternyata kan mutlak X minus A itu pasti besar sama dengan 0 kan gitu ya. Nah, kalau berdasarkan sifat teorema 219 itu maka kita bisa mengatakan bahwa X minus A-nya sama dengan 0. Kalau begitu kita bisa menyederhanakan lagi bahwa X sama dengan A gitu ya. Jadi gampang buktikannya. Nah, sekarang contohnya. Oke, contoh dari teorema 227 dengan definisi 27 dengan teorema 22.8 ini. Oke. Jadi kalau kita punya X kurang A, mutlak X kurang A kurang dari epsilon. Kita punya yang lain, Y kurang B, mutlaknya kurang dari epsilon. Kita disuruh menunjukkan bahwa mutlak X tambah Y dikurang mutlak X tambah Y dikurang A tambah B itu pasti kurang dari 2 kali epsilon. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Nah, kita menggunakan kesamaan segitiga ya. Jadi kita lihat ini, soalnya kan ini, X tambah Y dikurang A tambah B dimutlakkan. Nah, ternyata ini kan bisa kita gunakan dengan sifat asosiatif ya. Maaf, dengan komutatif. Tukar-tukar tempatnya gitu ya. Sehingga nanti kita bisa menuliskan X kurang A tambah Y kurang B. Nah, ini kita gunakan kesamaan segitiga kan jadi begini. Nah, terus kita lihat masing-masing ini. Tadi mutlak X dikurang A, ini kan apa? Kecil dari epsilon. Mutlak Y dikurang B, juga kecil dari epsilon. Sehingga kita bisa tuliskan begini. Itu sama dengan 2E. Ya, artinya apa? Berarti mutlak X tambah Y dikurang A tambah B kecil dari 2 epsilon. Oke, ya. Oke. Ya, perlu pemahaman ya, pelan-pelan. Tapi bisa. Nah, seperti biasa, jadi untuk memperdalam pemahaman atau memastikan bahwa apa yang kita tahu itu benar atau enggak, bisa dengan latihan. Jadi kita berikan latihan ini. Jadi ada 3 soal, silakan dikerjakan. Oke, terima kasih. Sekali lagi, silakan dikerjakan latihannya dan jangan lupa like, comment, kemudian subscribe untuk yang belum, terus juga bunyikan loncengnya supaya materi-materi berikutnya bisa diberikan ya, dan saya bersemangat membuatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.